Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Wong Blitang Channel, dimana saja berada. Jumpa lagi nih di channel kebanggaan kita, tentunya itu Wong Blitang Channel, tempat berbagi seputar teknologi dan pendidikan. Gimana rekan-rekan kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Rekan-rekan sahabat Om Blitang Channel di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kami akan meneruskan video seputar tryout uji kompetensi pedagogik dan pengetahuan. Maksudnya dan profesional. Jadi di sini kami beri nama tryout uji kompetensi pedagogik dan profesional. Kenapa? Karena sesuai dengan saran rekan-rekan, kami baca terlebih dahulu soal, kemudian kita akan memberikan waktu untuk menjawab. Kami baca pilihan ganda, kemudian memberikan waktu untuk menjawab rekan-rekan. Selanjutnya kami akan berikan jawaban yang sesuai. Sekali lagi kami perlu garis bawahi, di sini kami mencari beberapa soal dari berbagai sumber atau referensi, dan juga kami tidak bisa menjamin apakah soal ini akan keluar atau tidaknya dalam uji kompetensi nanti, karena kami niatnya hanya berbagi dan berbagi. Dan jadi kalau misalnya nanti ketika rekan-rekan menghadapi uji kompetensinya dan ternyata yang kami bagi adalah jauh dari harapan dari rekan-rekan semua, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Minimal kita bisa mengupgrade pemahaman kita atau pengetahuan kita terkait tentang pembelajaran. Sebelum lanjut, seperti biasa mohon bantuan untuk rekan-rekan semua like dan share serta subscribe-nya, karena dengan bantuan like, share dan subscribe dari rekan-rekan semua, channel kita ini terus bisa berkembang dan terus berkembang, sehingga mudah-mudahan nanti bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rekan-rekan sahabat Wong Blitang Channel di seluruh Nusantara. Amin ya robbal alamin. Sahabat Wong Blitang Channel di mana saja berada, di deskripsi juga kami sudah menyiapkan link-link terkait playlist yang kami buat untuk rekan-rekan semua. Monggo dipersilakan dilihat ataupun disimak, ataupun bisa juga di-share. Silakan rekan-rekan sesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan semua. Semoga yang kami sharing atau video yang kami sharing ini bisa bermanfaat kepada rekan-rekan semua. Amin ya robbal alamin. Kemarin video terakhir kita sudah sampai nomor 130. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 131. Benyamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut: A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Monggo disilahkan rekan-rekan jawabannya yang A, B, C, atau D untuk nomor 131. Monggo. Oke, jawabannya adalah yang B, yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Oke, kita warnai. Selanjutnya nomor 132. Taksonomi Anderson atau Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut: A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Oke, silakan. 132. Kita lihat lagi soalnya. Silakan rekan-rekan baca soalnya perlahan, dan kita lihat pilihan gandanya A, B, C, atau D. Monggo dipersilakan rekan-rekan. Nomor 132 jawabannya adalah jawabannya yang D. Ingatan, pemahaman,
aplikasi, analisis, dan mencipta. Kita warnai dulu. Oke, nomor berikutnya 133. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Oke, monggo dipersilakan rekan-rekan. 133 jawabannya adalah yang A, B, C, atau D. Monggo dipersilakan. 133 jawabannya adalah A, B, C, atau D. Ya, jawabannya adalah yang soalnya lagi menyelesaikan masalah, berarti dia intinya pada problem solving. Oke. 133 jawabannya yang C. Berikutnya nomor 134. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajarannya adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan, C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran, D. Motivasi belajar siswa. Oke, monggo dipersilakan rekan-rekan. 134 jawabannya adalah pertimbangan dalam diskusi pemecahan masalah. Intinya apakah A, B, C, D? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan. Oke, kita warnai. Berikutnya 135. Kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah A. Memilih bahan untuk membuat media atau alat bantu, B. Membuat media dan alat bantu sederhana, C. Menggunakan media dan alat bantu, D. Merawat media dan alat bantu. Monggo dipersilakan rekan-rekan. 135 jawabannya apakah A, B, C, atau D? Tentang media dan alat bantu pembelajaran. Oke, jawabannya tentunya yaitu yang B, yaitu membuat media dan alat bantu yang sederhana. Oke. Berikutnya nomor 136. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, B. Pencapaian kompetensi dasar, C. Pencapaian tujuan pembelajaran, dan D. Pencapaian standar kelulusan. Oke, jawabannya adalah A, B, C, atau D. 136. Ya, tentunya yaitu jawabannya adalah yang 136. Ya, yang A, yaitu pencapaian standar kompetensi. Kalau yang dulu ini K13 sepertinya rekan-rekan. Kalau yang untuk kurikulum merdeka itu capaian pembelajaran akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Berikutnya yaitu tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Monggo dipersilakan rekan-rekan. Jawabannya adalah A, B, C, D. Oke, silakan. Yang mana? A, B, C, atau D? 137. Untuk yang siswa mengalami kesulitan, itu intinya. Ya, nomor 137 jawabannya adalah yang D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Oke. Berikutnya, bila Anda sebagai guru menemukan peserta didik mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang diberikan,
Tindakan apa yang akan dilakukan? A. Memindahkan tempat duduk peserta didik ke meja yang paling depan. B. Mengulangi penjelasan bahan ajar kepada seluruh peserta didik. C. Memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. D. Menugaskan seluruh peserta didik membaca buku sumber. Oke, 138 jawabannya apakah A, B, C, ataukah D? Ya, hampir mirip sama yang nomor 137, yaitu memberikan bantuan belajar kepada peserta didik yang bersangkutan. Jadi 138 jawabannya adalah yang C. Oke, berikutnya masuk ke soal 139. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Apakah A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. B. Memberikan kritik agar peserta didik berusaha menjawab walaupun salah. C. Menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami peserta didik. D. Menjawab sendiri pertanyaan tersebut. Oke, 139 A, B, C, atau D? Oke, silakan. Ya, yaitu 139 jawabannya yang A. Menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Selanjutnya 140. Prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus adalah A. Cakupan kedalaman, tingkat kesukaran dalam urutan dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. C. Cakupan indikator, materi pokok ataupun pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Dan D. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Monggo disilakan rekan-rekan. 140 jawabannya A, B, C, ataupun D. Ini masih terkait sepertinya dalam kurikulum K13. Oke, 140 jawabannya adalah yang, ya betul sekali. Jawabannya adalah yang C. Cakupan indikator materi pokok, sebentar rekan-rekan. Cakupan indikator materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Oke, untuk yang part ini, partnya kalau nggak salah part 12 rekan-rekan, agak banyak sedikit partnya. Part 12 untuk video tryout uji kompetensi pedagogik dan profesional. Oke, kayaknya kita lanjut untuk yang video berikutnya nanti, part terakhir kalau untuk video berikutnya. Terima kasih kami ucapkan pada rekan-rekan atas doa, support, perhatian, dan semuanya demi channel kita, yaitu Wong Blitang Channel, sehingga channel kita terus bisa berkembang dan semoga semakin berkembang dan semakin berkembang sehingga manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak lagi oleh rekan-rekan kita semua, yaitu di seluruh Nusantara. Amin ya rabbal alamin. Dan juga apabila kami dalam penyampaian ada kekeliruan ataupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mendoakan sukses selalu untuk rekan-rekan semua dan sukses dalam uji kompetensi, baik itu uji kompetensi jabatan fungsional guru maupun pengawas dan juga pretest PPG, dan dinyatakan lulus. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.